Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 796-800. Di tengah penerbangan, Ye bergegas pergi ke toilet. Hanya Luoning yang tersisa di kursi. Luoning menundukkan kepalanya saat ini, menggosok pelipisnya, dan sepertinya sedikit mabuk udara. Liu Xuenan, yang berada di belakang secara diagonal, terus menatap Luoning. Dia melihat bahwa kesempatan telah datang. Dia bergegas, "Nona Luo, apakah Anda mabuk udara?" Luoning mengangguk dan berkata, "Saya sedikit pusing." "Nona Luo, saya punya plum di sini. Ini adalah obat mabuk udara tercanggih yang dibawa pulang dari China. Minumlah." Liu Xuenan berkata, "Saya sengaja menyiapkan beberapa pil tambahan, hanya karena saya takut orang-orang di sini akan mabuk udara." Saat dia berbicara, Liu Xuenan mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Lorraine. Luoning mengambil alih, "Terima kasih. Saya tidak menyangka, Dr. Liu, Anda masih orang yang sangat berhati-hati." Liu Xuenan sangat gembira dan menyerahkan sebotol air kepada Luoning. Ketika Luoning hendak makan, Ye Chong berjalan mundur dengan sembarangan. Mabuk udara, efek samping dari obat mabuk udara ini tidak kecil. Setelah meminumnya, meski bisa meredakan gejalanya, hanya mengobati gejalanya dan bukan akar penyebabnya. Itu hanya melumpuhkan sarafmu, kata Ye Chong, lalu duduk kembali di kursi dan meremas Liu Xuenan ke samping. Liu Xuenan menatap Ye Chong dengan canggung. "Ye Chong, apa maksudmu? Apakah saya salah? Obat ini akan melumpuhkan saraf, dan saya telah mendengar tentang obat baru ini dari Mei Guo," kata Ye Chong sambil tersenyum. "Apa artinya? Itu akan melumpuhkan saraf selama 3 hari. Lalu bagaimana caranya? Saya bertanggung jawab atas keamanan. Bagaimana saya bisa bekerja jika saraf saya lumpuh selama 3 hari? Kata Luoning. Dia mengembalikan pil itu ke Liu Xuenan. "Dr. Liu, sebaiknya saya tidak minum obat ini." Luo Ning sedikit tidak senang. Liu Xuenan benar-benar menggertakkan giginya dengan kebencian, ingin mencabik-cabik Ye Chong. Ye Chong merusak kesempatan bagus untuk mengekspresikan dirinya. "Namun, Nona Luo, mabuk udara terlalu tidak nyaman. Kita harus aman saat kita pergi ke Mingnan kali ini. Aku tidak bisa melihatmu menderita. Kamu harus makan." Liu Xuenan memasang tampang yang sangat prihatin. Luoning menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan makan, bahkan jika aku merasa tidak nyaman." Dia menggosok pelipisnya saat berbicara. Mabuk udara benar-benar tidak nyaman, dan sekarang Luoning merasa ingin muntah. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukankah itu hanya mabuk pesawat? Untuk masalah sepele seperti itu, aku hanya akan memijatmu." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tentu saja, regangkan lehermu di sini." Luoning berbalik dengan patuh, lalu mengangkat rambutnya, memperlihatkan lehernya yang putih. Leher angsa dengan bahu yang harum sangat menarik, dan ada beberapa helai rambut yang menempel di kulit. Tangan besar Ye Chong mencubit 2 titik akupuntur di leher Luoning. Adegan ini membuat gigi Liu Xuenan gatal. Liu Xuenan benar-benar ingin bertukar tempat dengan Ye Chong. Akan sangat keren jika dia memijat Luoning. Ye Chong hanya mencubit kurang dari 2 menit. Ketika Luoning tiba-tiba merasakannya secara ajaib, mabuk udara benar-benar hilang. Dia merasa tekanan Ye Chong sangat nyaman, seolah ada arus hangat yang mengalir ke tubuhnya. "Ini sangat bagus, aku tidak merasakan apa-apa," Luoning berkata dengan penuh semangat. Setelah mengatakan ini, dia sedikit menyesalinya. Dia harus membiarkan Ye Chong menekannya sebentar. Karena pers Ye Chong sangat nyaman, dia sangat menikmatinya. "Hei, tentu saja," kata Ye Chong sambil tersenyum, lalu menarik tangannya. Liu Xuenan kembali ke kursinya dengan getir dan duduk. Luoning berhenti mabuk udara, dan mengobrol dengan Ye Chong tanpa henti. Setelah beberapa saat, Luoning juga pergi ke kamar mandi. Setelah Luoning pergi, Zhou Lingling berdiri,
berpura-pura terhuyung-huyung, dan berjalan ke arah Ye Chong. Kemudian, dia memiringkan tubuhnya dan jatuh pada Ye Chong. Ye Chong buru-buru mengelak, dan Zhou Lingling memanfaatkan kesempatan itu untuk duduk di sebelah Ye Chong. "Yo, kakak Ye Chong, aku juga mabuk udara, aku sangat pusing. Bisakah kamu membantuku dan memijatku?" kata Zhou Lingling. Saat dia berbicara, dia menyandarkan kepalanya ke arah Ye Chong. Ye Chong melirik Zhou Lingling dengan jijik, "Kamu tidak mabuk udara. Kamu normal, kamu tidak perlu dipijat." Zhou Lingling berkata, "Bagaimana mungkin? Sentuh saja." Wajahnya dingin dan berkeringat, "Tidak apa-apa panas." Sambil berbicara, Zhou Lingling membuka kerahnya untuk mengipasi angin, memperlihatkan area musim semi yang luas. Ye Chong bahkan lebih membenci Zhou Lingling. Zhou Lingling hendak bersandar pada Ye Chong lagi, tapi Ye Chong meletakkan tangannya pada Zhou Lingling, mencegahnya untuk membungkuk. Zhou Lingling sangat marah sehingga dia mengutuk dalam hatinya, "Pria yang berpura-pura serius ini, mengapa wanita tua saya begitu tidak menarik? Wanita tua saya telah merayu Anda seperti ini, tetapi Anda sangat acuh tak acuh." Saya benar-benar marah, namun, dia masih berpura-pura serius, menampilkan tampilan yang sangat lemah. Dia berkata, "Kakak Ye Chong, tolong bantu aku sangat tidak nyaman saat ini." Luo Ning sudah kembali dari kamar mandi, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia memutar matanya dengan jijik pada Ye Chong, menjijikkan. Setelah itu, Luo Ning berlari ke kursi lain. Ye Chong dengan cepat berdiri, dengan kejam mendorong Zhou Lingling pergi, dan kemudian berlari untuk duduk di samping Luo Ning. "Tidak, bukan itu masalahnya. Dengarkan penjelasan saya." Semua orang melihat adegan ini. Zhou Lingling mengambil inisiatif untuk merayu Ye Chong. Tetapi Ye Chong tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga melarikan diri untuk menemukan Luo Ning. Hanya ada 2 gadis di seluruh pesawat. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui siapa Ye Chong yang lebih baik. Dikatakan bahwa gadis suka membandingkan, jadi Zhou Lingling sangat marah. "Apa-apaan, Ye Chong? Bajingan, aku akan menerimanya cepat atau lambat. Menjemput kamu?" Zhou Lingling berpikir sendiri. Ye Chong mendekati dan menjelaskan kepada Luo Ning. Luo Ning sedikit tersenyum dan berkata, Siapa yang mau mendengarkan penjelasanmu? Apa gunanya menjelaskan begitu banyak kepadaku?" Ye Chong tersipu. Dia juga tidak sabar sekarang, terutama untuk menyingkirkan pelecehan Zhou Lingling. Lagi pula, dibandingkan dengan Zhou Lingling, lebih nyaman untuk membentuk CP dengan Luo Ning. Dan Liu Xuenan melihat sisi perak Zhou Lingling. Gadis yang paling dia sukai adalah gadis seperti ini, yang tidak pernah menolak siapapun. Jadi, dia membungkuk ke arah Zhou Lingling dan berkata sambil tersenyum, "Nona Zhou, apakah kamu juga mabuk udara? Saya punya obat mabuk udara di sini. Bagaimana kalau Anda meminumnya? Ini bekerja dengan baik." Jadi, Liu Xuenan dan Zhou Lingling mulai berbicara, dan mereka mengobrol dengan sangat bahagia. Dalam 10 menit, mereka berdua pergi ke kamar mandi bersama. Ketika pesawat mendarat dalam 3 jam, keduanya sudah bahu-membahu, dan bergandengan tangan, ya. Kecepatannya mencengangkan. Setelah turun dari pesawat, semua orang bergegas ke rumah sakit ke-7 Mingnan. Ini adalah rumah sakit khusus untuk penyakit menular. Pasien infeksi yang baru ditemukan semuanya berasal dari desa di sebelah rumah sakit itu tadi ditemukan di rumah sakit, jadi diatur di sini terdekat. Rumah sakit ke-7 juga menjadi rumah sakit khusus untuk menerima pasien yang terinfeksi. Karena beritanya belum menyebar, tempat lain di Mingnan masih hidup selangkah demi selangkah, itu saja. Sebagian besar orang-orang di Mingnan tidak tahu bahwa ada 7 pasien menular di rumah sakit ke-7 yang dapat mengancam seluruh Mingnan. Di antaranya ada 2 pasien yang sakit parah, dan 1 anak saat ini dalam bahaya hidup. Ketika semua orang datang ke rumah sakit, Direktur rumah sakit, Qi Gaowei, menyambut mereka di depan pintu. "Oh, selamat datang, Anda adalah kelompok ahli dari Yucheng, saya harap Anda akan datang," kata dekan kepada semua orang dengan pakaian pelindung dan topeng.
Wang Guangting dan Qi Gaowei berjabat tangan. Semuanya, aku akan mengatur agar kamu masuk ke kamar dulu, atur semuanya, lalu kita akan masuk ke rumah sakit. Kata Qi Gaowei, kemudian, dia membagikan topeng kepada semua orang. Semuanya, dalam periode khusus ini, setiap orang harus memakai topeng, jaga dirimu baik-baik, jangan menginfeksi kamu hanya karena kamu datang ke sini, maka aku akan bersalah atas kejahatan besar. Setelah semua orang memakai topeng mereka, Qi Gaowei memimpin mereka. Lewati gedung utama rumah sakit dan datang ke area keluarga di belakang. Lantai 3 gedung keluarga adalah satu asrama, dan rumah sakit telah menyediakan kamar untuk masing-masing. Saat membagi ruangan, Liu Xuenan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, pergi dan belikan kami beberapa botol air. Lagi pula kamu sedang belajar pengobatan Tiongkok. Jadi kamu tidak bisa membantu, jadi kenapa kamu tidak membantuku?" Semua orang dapat melihat bahwa Liu Xuenan ini sengaja mempersulit Ye Chong. Ye Chong mengangkat bahu, "Saya tidak punya waktu untuk membeli air sendiri." "Kamu," Liu Xuenan hendak meledak ketika Wang Guangting menghentikannya. Lupakan, kita punya air di rumah, jadi jangan ganggu Ye Chong. Jangan ribut, semuanya. Kembali ke rumah dan bersihkan." 10 menit kemudian, kita akan bertemu di gerbang rumah sakit. Setelah selesai berbicara, Wang Guangting baru saja masuk ke kamarnya. Saya melihat bahwa Liu Xuenan dan Zhou Lingling saling berpelukan lagi, dan masuk ke sebuah ruangan tanpa sadar. Ye Chong merasa geli, dan dia berkata kepada Luo Ning, "Sampai jumpa lagi." Kemudian, Ye Chong juga memasuki kamarnya. Dia meletakkan barang bawaannya, mengganti pakaiannya, memeriksa apakah sudah hampir waktunya, dan ketika dia akan keluar, telepon berdering. Ye Chong melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. "Tuan, halo, saya dari Pusat Layanan Kartu Kredit Bank Yucheng. Anda memiliki kartu kredit Bank Yucheng, yang menunjukkan bahwa itu ada di Sichuan, dan Anda menghabiskan 1.080.000 yuan. Permisi, apakah ini konsumsi Anda sendiri, Ye Chong?" Dia langsung tahu bahwa ini adalah pembohong. Penipuan yang sangat sederhana. Ye Chong secara alami tidak pernah menghabiskan uangnya. Jika Ye Chong mengatakan bahwa dia tidak pernah membelanjakannya, scammer akan mengatakan sesuatu seperti, "Maka seseorang pasti telah menggunakan kartu Anda dengan nama palsu. Sekarang kami perlu segera membekukan kartu kredit Anda. Tolong beritahu saya informasi kartu kreditnya," atau sesuatu seperti itu. Jika seseorang benar-benar mempercayai pembohong dan memberitahu pembohong informasi kartu kredit mereka, kemudian, Anda akan benar-benar kehilangan uang. Ye Chong tersenyum dan menjawab, "Ya, ini konsumsi saya sendiri." Pembohong itu tertegun, "Apakah Anda yakin Anda mengkonsumsinya? Apa yang Anda lakukan?" "Saya membeli panda raksasa." "Membeli panda raksasa? Mengapa kamu membeli panda raksasa? Ini direbus dan dimakan? Ada apa? Apakah ada masalah?" Kata Ye Chong. Pembohong itu tertegun sejenak, terdiam, dan kemudian berkata setelah sekian lama, "Brengsek, bagaimana kamu bisa membual?" Pembohong yang marah langsung menutup telepon. Ye Chong menutup telepon, melihat arlojinya, 20 menit telah berlalu. Tidak bagus, dia baru ingat bahwa masih ada urusan yang harus dilakukan. Ye Chong bergegas keluar dan berlari menuju pintu rumah sakit. Saat ini, di pintu rumah sakit, Wang Guangting dan yang lainnya sudah berkumpul. Tapi Ye Chong datang untuk waktu yang lama. Luo Ning menelepon Ye Chong. Pada saat itu Ye Chong sedang berbicara dengan seorang pembohong dan menempati antrean, jadi Luo Ning tidak berhasil melewatinya. "Mungkin sesuatu terjadi, mari kita tunggu sebentar lagi," kata Wang Guangting, tetapi dia masih sangat cemas. Saat ini, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah sakit. Dari dalam mobil, seorang gadis muda berbaju ungu, berusia sekitar 20 tahun, keluar. Meski memakai topeng, dia tetap tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang cantik. Itu adalah wanita tertua dari keluarga Murong, Murong Yan. Murong Yan tahu bahwa tim Ye Chong akan datang hari ini. Jadi dia melakukan perjalanan khusus ke rumah sakit. "Halo, Anda tim ahli dari Jiangdong?"
Bukan, ya. Wang Guangting menjawab, Nona, siapa Anda? Oh, Anda pasti Profesor Wang, dan saya Murong Yan. Murong Yan dikatakan, ternyata Nona Murong. Saya tidak menyangka Nona Murong masih sangat muda. Kata Wang Guangting dan Murong Yan sudah berbicara di telepon, tetapi mereka belum pernah bertemu secara langsung. Profesor Wang, terima kasih atas kerja kerasmu. Atas nama rakyat Mingnan, terima kasih. Kata Murong Yan, saat berbicara, Murong Yan melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat Ye Chong. Ngomong-ngomong, apakah kalian semua sudah lengkap sekarang? Murong Yan bertanya secara implisit. Dia belum datang, kita semua menunggunya. Wang Guangting secara alami tahu siapa yang ditanyakan Murong Yan. Liu Xuenan tidak bisa tidak melihat Murong Yan lagi. Tentu dia tahu apa yang dimaksud dengan keluarga Murong. Mingnan sebenarnya berada di bawah kekuasaan keluarga Murong. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Murong Yan begitu cantik. Jika Anda bisa mendapatkan wanita ini di tangan Anda tidak perlu mengkhawatirkannya selama sisa hidup Anda. Memikirkan hal ini, Liu Xuenan melangkah maju. Hehe, anak ini tidak teratur dan tidak disiplin, atau dia takut dan tidak berani datang. Saya pikir kita harus masuk, jangan buang waktu di sini. Murong Yan menatap Liu Xuenan. Dia bertanya, siapa kamu? Liu Xuenan meluruskan kerahnya, mengenakan penampilan seorang pemuda tampan, dan berkata, Nona Murong, halo, saya seorang dokter virologi yang kembali dari Meiguo. Nama saya Liu Xuenan, senang bertemu dengan Anda, sebenarnya. Saat melihat Murong Yan untuk pertama kalinya, Liu Xuenan langsung tercengang. Tanpa diduga, ada seorang gadis cantik di dunia. Dibandingkan dengan Murong Yan, Zhou Lingling hanyalah seekor ayam tua. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan Zhou Lingling di sebelahnya, dan buru-buru menyanjung Murong Yan. Murong Yan mendengus, dia tidak terlalu menyukai Liu Xuenan. Nona Murong, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan semua orang yang terinfeksi di Mingnan. Dengan saya di sini, jangan khawatir. Kata Liu Xuenan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Murong Yan berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih banyak, lakukan yang terbaik. Kemudian, dia menoleh ke Wang Guangting dan bertanya, Profesor Wang, berapa lama kita harus menunggu? Maksudnya adalah kapan Ye Chong bisakah kamu datang keluar? Wang Guangting melihat bahwa Murong Yan tampaknya menganggap Ye Chong terlalu berbeda. Sepertinya ada beberapa cerita di antara mereka. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya segera. Liu Xuenan tidak tahu mengapa, dan masih memfitnah Ye Chong di depan Murong Yan. Dia berkata, anak ini bukan apa-apa, izinkan saya memberitahu Anda. Dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan dia bergabung dengan kelompok ahli. Dia datang ke sini untuk disepuh. Dia harus kembali setelah beberapa hari. Saatnya dipromosikan dan menjadi kaya. Orang seperti dia memalukan bagi profesi medis kita. Nona Murong, kita tidak perlu menunggunya. Masuk saja sekarang dan serahkan semuanya padaku. Murong Yan mengerutkan kening dan hendak berbicara. Luo Ning berkata, Saudara Ye Chong bukan orang seperti ini. Saya pikir dia pasti sibuk dengan sesuatu, mungkin dia sedang mempelajari penyakitnya, mungkin dia telah menemukan obatnya. Murong Yan tidak bisa tidak melihat lagi Luo Ning, bertanya-tanya seperti apa identitas gadis ini dan Ye Chong, untuk melindungi Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong bergegas, maaf semuanya, saya terlambat. Hehe, alasan apa yang kamu cari? Tidak ada organisasi dan tidak ada disiplin. Jika kamu takut, kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya, dan tidak perlu membiarkan begitu banyak orang. Kami semua menunggumu. Liu Xuenan berkata dengan eksentrik, Kakak Ye Chong, apakah kamu sudah mempelajari kondisi di kamar tadi? Apakah kamu sudah memikirkan metode apapun? Luo Ning bertanya. Ye Chong tersipu. Jika dia mengatakan bahwa dia sedang melihat ponselnya di kamar sekarang dan membuang-buang waktu, dia bertanya-tanya apakah dia akan dibenci oleh orang-orang ini. Dia menggosok hidungnya dan berkata, Luo Ning, kamu masih mengenalku dengan baik. Aku benar-benar meneliti kondisiku barusan,
dan aku lupa waktu. Bekerja sangat keras ketika kamu datang pada saat ini, Ye. Chong memperhatikan gadis yang mengenakan topeng berdiri di sampingnya. Tapi itu Murong Yan, Nona Murong, ini kamu, lama tidak bertemu. Ye Chong juga sangat senang, Murong Yan berkata sambil tersenyum. Tuan Ye Chong, saudari Gao memberitahu saya sebelumnya, tapi kali ini, terserah Anda, apa yang dimaksud Murong Yan adalah penyakit Lu Zhou secara alami. Tidak masalah, Nona Murong telah berbicara, aku akan melakukan yang terbaik. Kata Ye Chong sambil tersenyum, Liu Xuenan tercengang. Dan baru kemudian dia menyadari bahwa Murong Yan dan Ye Chong sudah saling kenal sejak lama. Dan melihat penampilan keduanya, mereka terlihat sangat dekat. Ini membuat Liu Xuenan sangat marah. Persetan, apa-apaan ini? Anak ini tidak setampan atau setampan aku. Mengapa ada begitu banyak wanita cantik di sekitarku? Tuhan sangat tidak adil. Zhou Lingling di sampingnya juga penuh kecemburuan. Tidak heran Ye Chong meremehkannya. Lihatlah wanita cantik di sebelah Ye Chong ini. Belum lagi Luoning, sekarang ada lagi Murong Yan, kecantikan seperti ini yang cantik dan cantik. HMPH, jadi apa? Cepat atau lambat, ibuku akan mengantarmu ke selangkangannya. Kata Zhou Lingling. Luoning tidak tahu mengapa, melihat Ye Chong dan Murong Yan begitu akrab, dia merasa sedikit tidak nyaman. Yah, karena semua orang ada di sini, ayo masuk. Kata Wang Guangting dengan tergesa-gesa, meski sudah tua profesor, dia juga merasa suasananya agak aneh. Iya, cepat dan temui pasiennya, belum terlambat. Kata Murong Yan. Setelah itu, semua orang bersenjata lengkap, mengenakan pakaian pelindung, masker, dibungkus rapat, dan memasuki area yang terinfeksi. Di area yang terinfeksi, kaca telah digunakan untuk memisahkan bangsal individu untuk sementara. Ada total lebih dari selusin lingkungan, dan 7 di antaranya sekarang sudah penuh. Di antara 7 orang tersebut, ada 2 orang tua, 1 anak-anak, dan yang lainnya dewasa. Kedua orang tua itu menderita penyakit serius dan akan meninggal, dan anak itu juga dalam kondisi kritis. Sebaliknya, orang dewasa lainnya memiliki daya tahan yang relatif kuat, sehingga nyawanya belum terancam. Semua orang masuk ke bangsal pertama, yang berisi seorang lelaki tua yang sakit parah. Wang Guangting melihat alat vital sign, pasien sekarat. Suntikan 2 ml epinefrin lagi, saya khawatir dia tidak akan selamat malam ini. Kata Wang Guangting. Perawat itu mengangguk, dan segera mengikuti permintaan Wang Guangting. Kemudian, Wang Guangting mengambil alih rekam medis pasien dan membacanya dengan cermat dari awal sampai akhir. Wang Guangting menggelengkan kepalanya, virus ini benar-benar tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat sebelumnya, ini pertama kalinya saya melihat komponen virus ini. Mengingatkan saya pada wabah yang terjadi di Luzhu belum lama ini. An pakar tua Said, Wang Guangting berkata, ya, saya ingat kejadian itu. Tetapi virus yang kita hadapi sekarang tampaknya memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menginfeksi dan membunuh, sepertinya, itu telah berevolusi. Ye Chong juga melihatnya, dan virus ini adalah sangat mirip dengan virus di Luzhu sebelumnya. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah itu keluarga Qian Yuan lagi? Setelah itu, semua orang pergi ke kamar kedua. Di kamar kedua, tinggal seorang anak berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Wajahnya merah karena dia tidak bisa bernapas. Kami akan melakukan operasi intubasi laring padanya, dan menyuntikkan oksigen langsung ke paru-parunya melalui tabung laring, untuk mempertahankan hidupnya. Kata Qi Gaowei. Wang Guangting berpikir sejenak, untuk anak sekecil itu, operasi semacam ini akan berdampak besar padanya. Namun, untuk menyelamatkan hidupnya, tidak ada cara lain sekarang. Ye Chong berkata, jangan khawatir. Anak ini masih bisa bertahan hidup. Untuk sementara, saya akan merebus beberapa obat tradisional Tiongkok dan memberikannya kepada anak itu untuk diminum. Itu harus disembuhkan. Apa, hanya 1 obat Tiongkok yang baik? Liu Xuenan tersenyum. Aku berkata, jangan biarkan Arabian Night pergi, Ye Chong.
ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa menyombongkan diri sepertimu. Murongyan melirik Liu Suenan, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Aku tidak punya apa-apa untuk saat ini. Kata Liu Suenan dengan wajah memerah, jika kamu tidak punya pilihan lain, diam saja. Murongyan berkata, saya percaya Tuan Ye, karena Tuan Ye mengatakan itu bisa dilakukan, maka itu bisa dilakukan. Liu Suenan benar-benar marah dan cemburu, dia wajah tua memerah. Semua orang memandang Wang Guangting. Bagaimanapun, Wang Guangting adalah pemimpin tim, dan hanya dia yang berhak mengambil keputusan. Wang Guangting berpikir sejenak, oke. Pokoknya, anak ini bisa bertahan sepanjang malam, jadi saya akan minum obat tradisional Tiongkok dulu, jika tidak membaik. Hal pertama di pagi hari adalah dioperasi, jika tidak, anak ini akan mati, putus asa. Setelah itu, semua orang memeriksa pasien di kamar lain satu persatu. Rumah sakit ketujuh telah membuat catatan kasus yang mendetail. Mereka juga mengangkat virus di tubuh pasien dan melakukan penelitian mendetail. Komponen virus jenis baru yang belum pernah terlihat sebelumnya, dengan infektivitas yang kuat dan tingkat kematian yang tinggi, bisa dikatakan sangat berbahaya. Tentu saja, agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat, masalah ini belum diumumkan. Wang Guangting menyarankan Murongyan, dengan mengatakan, hal ini mendesak, kita perlu mengumumkan masalah ini dan membiarkan semua orang memperhatikan perlindungan. Murongyan berpikir sejenak, tapi, waktunya belum matang, bisakah kita menunggu 2 hari lagi? Kami akan mengumumkan ketika kami siap dan mampu menghadapi kepanikan di masyarakat. Wang Guangting mengangguk. Mengumumkan insiden kesehatan masyarakat berskala besar seperti itu memang akan menimbulkan banyak kepanikan. Memang ada banyak masalah yang perlu dipertimbangkan. Setelah itu, Murongyan pergi dan pulang untuk melakukan persiapan. Wang Guangting membawa yang lainnya datang ke kantor rumah sakit untuk membicarakan rencana perawatan. Bagaimana? Setiap orang telah melihatnya. Tolong sebutkan pemikiran Anda. Kata Wang Guangting. Seorang ahli tua berkata, wabah yang terjadi di Luzhu beberapa waktu lalu juga merupakan jenis virus baru. Itu juga sangat serius pada saat itu. Ketika seluruh kota Luzhu hendak dihancurkan, itu adalah Dr. Ye yang muncul dan menyembuhkan penyakit menular. Itu benar. Mengapa kita tidak meminta saran dari tabib suci Ye? Mungkin ada jalan keluarnya, seseorang menyarankan. Wang Guangting mengangguk, mereka semua dari Yucheng. Meskipun mereka telah memperhatikan urusan Luzhu, mereka bukan penduduk asli Luzhu. Jadi mereka hanya mendengar nama Tuan Ye, tetapi mereka tidak tahu, itu Ye Chong di depannya. Di mata mereka, Divine Dr. Ye haruslah seorang lelaki tua dengan etika medis yang mulia dan pengalaman yang kaya. Mereka sama sekali tidak mengasosiasikan Ye Chong dengan Dokter Ilahi Ye. Liu Suenan berkata, Tuan Ye sangat kuat. Tetapi Anda tidak dapat memuaskan dahaga Anda dari kejauhan. Kami memiliki begitu banyak ahli di sini. Mengapa kami tidak mencobanya terlebih dahulu dan kemudian menghubungi Dr. Wang? Kamu nanti. Selain itu, kami baru saja mendengar tentang situasi di negara bagian. Kami tidak tahu apakah itu benar-benar luar biasa. Kami masih harus mempertimbangkan rencana cadangan. Liu Suenan berkata dengan bangga, cara terbaik sekarang adalah untuk mengganti pasien dengan mesin oksigen. Fungsi paru-paru untuk memenuhi suplai oksigen dalam darah pasien. Mesin suplai oksigen adalah untuk memompa darah pasien, kemudian melarutkan oksigen ke dalam darah, dan kemudian membiarkan darah tuangkan ke dalam tubuh pasien, sehingga dapat mempertahankan tujuan oksigen yang diperlukan. Adapun pasien serius lainnya, saya pikir kita harus mencobanya dan melakukan operasi penggantian paru-paru pada mereka. Akan lebih baik jika berhasil, tetapi bukan tanggung jawab kita jika gagal. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tubuh mereka tidak lagi cocok untuk operasi, dan kemungkinan infeksi virus ini sangat tinggi. Jika operasi terbuka dilakukan, kemungkinan besar perlindungan kami tidak akan dapat menghentikan penyebaran virus, dan staf medis juga akan terinfeksi pada saat itu. Liu Suenan sangat kesal. Dia adalah seorang mahasiswa doktoral yang kembali dari belajar di Meiguo. Bagaimana Ye Chong bisa membantahnya?
Namun, apa yang dikatakan Ye Chong benar. Jika ada cara lain, Liu Xuenan tidak akan mengusulkan rencana operasi. Berhenti membuat komentar sarkastik di sini, jadi katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Zhou Lingling. Liu Xuenan mencibir dan berkata, ngomong-ngomong, Ye Chong, bukankah kamu mengatakan itu? Kamu bisa membunuh anak itu dengan membuat obat Tiongkok? Kamu bisa merebus obatnya. Aku ingin melihat apakah kamu begitu hebat. Saat semua orang berbicara, terjadi keributan di pintu masuk rumah sakit. Ternyata anggota keluarga ketujuh pasien itu datang membuat onar. Kali ini, semua orang yang terinfeksi berasal dari desa tetangga Fengmen. Dekan Qi Gaowei berurusan dengan orang-orang ini. Apa yang terjadi? Wang Guangting dan yang lainnya juga keluar. Ah, Profesor Wang, Anda di sini. Qi Gaowei menghela nafas lega saat melihat mereka. Kenapa kamu tidak membiarkan kami menontonnya? Benar, bukankah kamu makan jamur beracun saja? Bagaimana bisa begitu serius? Kami makan jamur beracun setiap tahun. Setelah pria itu selesai makan, dia bisa melihat bunga di depan matanya, yang lebih baik daripada menonton film. Bagaimana bisa begitu serius memakan jamur beracun? Artinya, jika Anda tidak memiliki masalah, mengapa Anda tidak membiarkan kami masuk dan lihat? Qi Gaowei juga terdiam dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Semuanya, ini juga demi keselamatan kalian. Kami juga mengalami kesulitan. Harap bersabar, kerabat dan teman kalian telah menerima perawatan terbaik di rumah sakit. Kata Wang Guangting, dapatkan perawatan terbaik. Mengapa Anda tidak membiarkan kami melihatnya? Saya khawatir itu bukan karena Anda adalah rumah sakit hitam yang menjual organ keluarga kami, dan sekarang hanya ada mayat yang tersisa. Apakah ini lelucon? Pertama kami berapa tahun rumah sakit nomor 7 beroperasi, ini adalah rumah sakit biasa. Bagaimana bisa membahayakan pasien? Kata Qi Gaowei dengan wajah merah. Pokoknya, jika aku tidak melihat cucuku, aku tidak akan pergi hari ini. Seorang wanita tua berusia 60-an, mengenakan gaun bermotif bunga hitam, berkata dengan mulut keriput. Dilihat dari usianya, cucu perempuan tua itu seharusnya adalah anak itu. Ye Chong berkata, Nenek, bagaimana dengan ini? Kita bisa menyembuhkan cucumu besok. Bagaimana kalau kamu kembali besok pagi? Apa, kamu bisa menyembuhkannya? Besok, kamu menunda pertempuran? Mengapa kami harus mempercayaimu? Di belakang wanita tua itu, kata seorang pria berkulit hitam dan kuat. Pria besar ini adalah anak dari wanita tua itu. Dari mana asalmu sebagai dokter kecil? Apakah staf di sini? Penyapu lantai, atau penyapu toilet, kata wanita tua itu. Melihat usia Ye Chong, dia tidak terlihat seperti dokter yang merawat, dan dia berani berbicara di sini tanpa rasa malu, yang sangat menyebalkan. Ye Chong terdiam. Sepertinya orang-orang ini tidak akan pergi kecuali mereka menunjukkan keterampilan nyata hari ini. Dia memandang wanita tua itu dan berkata, Nenek, apakah Anda biasanya tidur nyenyak di malam hari? Selama ada sedikit suara, Anda tidak bisa tidur, dan kaki kiri Anda sering sakit. Wanita tua itu terkejut. Kamu bagaimana kamu tahu? Ye Chong berkata, jika saya tidak salah, kamu makan terlalu banyak jamur beracun sebelumnya. Dan racun menyerang kaki kirimu, jadi kakimu sangat tidak terkoordinasi, dan kamu goyah saat berjalan. Jika kamu tidak menjalani perawatan, kakimu akan segera tidak berguna. Wanita tua itu secara alami tahu seperti apa tubuhnya, seperti yang dikatakan Ye Chong. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sederhana saja. Ye Chong berkata, aku akan membantumu mengobatinya sekarang. Kemudian, dia mengeluarkan jarum akupuntur. Mereka memberi wanita tua itu 3 jarum di kakinya di tempat. Kemudian, dia diam-diam memasukkan kinaga dan phoenix, dan membakar semua racun di kakinya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, wanita tua itu merasa kakinya begitu rileks dan hangat. Setelah Ye Chong memasukkan jarum, dia bahkan tidak terhuyung-huyung saat berjalan. Ya Tuhan, ini luar biasa. Sekarang saya tidak hanya bisa berlari, tetapi juga melompat. Sungguh keajaiban dokter. Terima kasih wanita.
Tua itu sangat bersemangat, percayalah padaku sekarang. Ye Chong tersenyum, percaya, kata wanita tua itu, dalam hal ini, mari kita kembali, saya percaya apa yang dikatakan dokter, karena dia mengatakan bahwa obatnya akan sembuh besok, mengapa tidak semua orang kembali besok, lagi pula tidak terlambat. Kata wanita tua itu putranya berhenti, Bu, bukankah kita setuju? Kita harus melihat Xiao Bao hari ini, kalau tidak, kita tidak akan pergi. Ye Chong tersenyum, dan kemudian membisikkan beberapa patah kata kepada orang kulit hitam yang kuat pria. Pria kulit hitam yang kuat itu tersipu, Dokter, apakah Anda punya solusinya? Ye Chong tersenyum, lalu menulis resep dan menyerahkannya kepada pria kulit hitam yang kuat itu. Menurut resep ini, dalam waktu setengah bulan, kamu dijamin akan kembali normal. Pria berkulit hitam dan kuat itu memegang resep itu dengan semangat di wajahnya, dan segera mengubah sikapnya, Bu, ayo pergi, dan lihat Xiao Bao besok, dokter ini terlalu baik, saya yakin dia bisa menyembuhkan Xiao Bao. Pria kulit hitam yang kuat dan wanita tua itu adalah pemimpin desa. Mereka semua mengusulkan untuk pergi, dan yang lainnya mengikuti. Sebuah krisis dengan demikian diselesaikan. Luo Ning cukup terkejut, dan berlari ke arah Ye Chong dan bertanya, Kakak Ye Chong, apa yang baru saja kamu katakan pada pria itu? Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata, pria itu, Yang Wei, sangat serius dan tidak bisa melakukan hal semacam itu. Aku mengetahuinya. Aku hanya menulis resep normal untuknya. Luo Ning tersipu dan mendengus. Hehe, apa gunanya orang pergi? Bukankah mereka akan kembali besok? Ye Chong, kamu benar-benar berani mengatakan apa-apa, dan kamu bisa menyembuhkan anak itu besok. Kamu pikir kamu siapa? Ini jika kamu mengatakan sesuatu seperti itu, kamu harus bertanggung jawab. Liu Xuenan mencibir, Zhou Lingling juga berkata, yaitu, bagaimana jika obatnya tidak sembuh besok? Bagaimana jika mereka datang untuk membuat masalah besok? Apakah Anda akan bertanggung? Jawab dua orang ini, semuanya tidak begitu keren. Wang Guangting berkata, cukup, Dr. Liu. Ketika kecelakaan itu baru saja terjadi, mengapa Anda tidak suka banyak bicara? Anda bersembunyi. Ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, dan Anda keluar untuk membuat komentar sarkastik ketika Anda tidak, jika kamu tidak ingin tinggal di sini, maka kembali ayo pergi, kami tidak kekurangan bakat seperti kamu di sini. Liu Xuenan membuka mulutnya dan menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Wang Guangting memandang Ye Chong lagi. Xiao Ye, aku telah melihat keahlian medismu, kamu benar-benar berbeda. Tidak heran kamu sangat dihargai oleh Nona Murong. Namun, kali ini berbeda. Bisakah anak itu disembuhkan? Benar atau tidak? Mari kita bicara tentang rencana perawatan Anda dan kita bisa mendiskusikannya bersama. Ye Chong tersenyum, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Itu hanya obat tradisional Tiongkok, tubuhnya relatif muda, dan kemampuan untuk beradaptasi adalah yang terkuat. Obat Cina seharusnya bisa menyembuhkannya. Adapun yang lain, itu akan memakan waktu cukup lama. Bagaimanapun, ini adalah jenis virus kuno yang bermutasi. Tidak ada catatan dalam buku. Jadi Ye Chong bergumam bagaimana itu bisa disembuhkan, jadi dia harus mencobanya. Bagus, Wang Guangting mengangguk. Liu Xuenan mendengus dingin. Jelas mencemooh pernyataan Ye Chong, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Wang Guangting berkata, waktunya sempit. Mari kita mulai sekarang. Ye Chong mengangguk, lalu menulis resep dan menyerahkannya kepada Wang Guangting untuk menyiapkan obat tradisional Tiongkok ini. Segera, obat Cina akan siap, Ye Chong pergi untuk merebus obatnya sendiri. Wang Guangting berkata, biarkan saya masuk, saya masih bisa merebus obat. Tidak, Profesor Wang, suhu obat ini sangat penting, jadi saya harus melakukannya sendiri. Ye Chong pergi ke apotek untuk merebus, obat direbus. Dia mengeluarkan beberapa bunga putih kristal es dari senjata ajaib luar angkasa, dan melemparkannya ke dalam wadah bersama dengan benih camae jasma. Untungnya, ada salinan bahan obat ini di senjata ajaib luar angkasa. Jika tidak, jika mereka membutuhkannya sekarang,
Mereka hanya dapat kembali ke desa Xiaoye untuk mendapatkannya, yang akan menunda banyak hal. Kemudian, Ye Chong menggunakan Ki Naga dan Phoenix untuk mengontrol suhu api dengan tepat. Setelah setengah jam, setengah mangkuk sup obat direbus, menunjukkan warna hijau tua. Ye Chong menuangkan sup obat, mengambil mangkuk, dan berjalan ke bangsal anak. Pria berkulit hitam dan kuat itu mengatakan sebelumnya bahwa anak ini bernama Xiao Bao. Ye Chong menyisihkan sup obat terlebih dahulu, dan mengeluarkan kotak jarum perak. Saat ini, semua orang sedang menonton dari luar kaca. Liu Xuenan tampak menghina, dan bergumam dengan suara rendah, "Pengobatan Tiongkok juga bisa menyembuhkan penyakit, apakah kamu bercanda? Lihat saja. Lihat dia bermain-main sebentar, kondisi anak itu akan semakin parah saat itu, mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Yang lain memandang Liu Xuenan dengan jijik, dan mereka semakin merasa bahwa Liu Xuenan membencinya. Ye Chong menggunakan jarum yin yang dan 5 elemen untuk menembus tubuh Xiao Bao. Karena gangguan penyakit Xiao Bao, fungsi tubuhnya telah jatuh ke keadaan mati. Ye Chong hanya dapat melanjutkan ke langkah berikutnya jika dia merangsang fungsi normal tubuh Xiao Bao. Setelah akupuntur, Ye Chong menuangkan semangkuk sup obat ke dalam mulut Xiao Bao. Wang Guangting berkata, "Obat tradisional Tiongkok lambat untuk diterapkan. Saya pikir bahkan jika Xiaoye memberikan akupuntur dan obat kepada anak itu, mungkin tidak secepat itu. Ya, anggota keluarga akan datang ke sini besok. Saya pikirkan, mari kita berkonsultasi dengan Dr. Ye di Luzhu. Dia harus sangat berpengalaman dalam menangani virus, pakar." Tua yang menyebut Dr. Ye sebelumnya menyarankan lagi. "Bagus," Wang Guangting mengangguk, "baiklah. Saya akan menghubungi Tian Lei dan Profesor Wang Changsong di Luzhu sekarang. Mereka harus menghubungi Dr. Ye." Setelah mengatakan itu, ahli tua itu keluar untuk menelepon. Setelah Ye Chong menyelesaikan semua ini, dia mengembalikan Xiao Bao ke tempat tidur. Setelah menunggu efek obatnya menyatu ke dalam tubuh Xiao Bao, ia akan mulai membunuh virusnya. Butuh beberapa saat untuk menunggu, jadi Ye Chong membuka pintu terlebih dahulu dan keluar. "Bagaimana, Xiaoye?" Wang Guangting bertanya dengan penuh semangat. "Hehe, tidakkah kamu melihatnya? Apa yang berubah?" Liu Xuenan mencibir. "Begitu, itu sia-sia, akupuntur, dan itu obat, pengobatan tradisional Tiongkok hanya memperbaiki hal-hal misterius ini. Kamu bisa membicarakannya. Sekarang, biarkan saya melihat apa yang akan Anda lakukan besok." Zhou Lingling juga memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Ye Chong berkata, "Tunggu sebentar lagi, ini akan segera siap." Pada saat ini, ahli tua yang menelepon ke Luzhu untuk mencari Tianya Wang Zhen kembali. Dia menatap Ye Chong dengan penuh arti. Kemudian, dia berkata kepada Wang Guangting dan yang lainnya, "Ya, saya menghubungkan panggilan telepon Profesor Tian dari Luzhu. Ternyata nama Dr. Ye adalah Ye Chong, dia berada di Yucheng beberapa hari yang lalu. Dia baru berusia 20-an. Kata ahli tua sambil menatap Ye Chong. Semua orang tercengang, terutama Liu Xuenan, yang bola matanya akan rontok. "Apa, Xiaoye? Oh tidak, Ye, apakah kamu benar-benar dokter jenius Luzhu, Ye?" Wang Guangting bertanya dengan heran. Ye Chong mengangguk, "Mereka memberi saya gelar ini. Oh, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Miracle Ye masih sangat muda. Benar, dengan Miracle Ye di sini, kami tidak akan takut." Semua orang menghela nafas dengan emosi. Liu Xuenan mencibir, "Hehe, ini efisien, dan membuang-buang ketenaran untuk kembali ke Dr. Jenius Ye. Apakah kamu sudah menyembuhkan anak itu, bukankah tidak? Ada efeknya sekarang?" Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Bao tiba-tiba terbatuk, menangis, "Bangun. Lihat cepat, semua indikator instrumen tanda fisik benar-benar normal sekarang." Teriak seseorang. Wang Guangting dan yang lainnya tercengang dan bergegas ke bangsal. Lihatlah Xiao Bao lagi, kulitnya kemerahan, napasnya halus. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pasien. "Apakah ini baik-baik saja?" Wang Guangting bertanya. Ye Chong mengangguk. Semua orang segera pergi ke perawat untuk tes darah.
Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa tidak ada virus di tubuh anak tersebut. Ini terlalu luar biasa, ini benar-benar semangkuk obat tradisional Tiongkok. Aku bisa percaya sekarang, ini benar-benar Dr. Ye. Wang Guangting berkata dengan emosi. Semua orang memuji keterampilan medis Ye Chong yang luar biasa, dan Liu Xuenan memiliki ekspresi jelek di wajahnya seolah-olah dia telah makan banyak kotoran. Ini benar-benar Dr. Ye. Mata Liu Xuenan penuh dengan kecemburuan. Saat ini, dia melihat resep yang ditulis oleh Ye Chong. Matanya menyala, dan dia diam-diam memasukkan resep ke dalam sakunya. Bersambung.